Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Pak Guru sayangi, hari ini kita akan membahas tentang tematik IPS tema 1 subtema 3 ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah keadaan sosial politik negara-negara anggota ASEAN ya. Seperti kita ketahui, anggota ASEAN itu ada Malaysia, Indonesia, Singapura, dan lain sebagainya. Dan nanti akan kita bahas satu persatu tentang bentuk pemerintahannya, tentang mata uangnya, lagu kebangsaan, dan lain-lain. Ini negara anggota ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk kerajaan seperti Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ada pula yang berbentuk republik seperti Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Nah, kita bahas yang pertama Indonesia, ibu kotanya di Jakarta. Luas wilayahnya 1.904.569 km persegi, jumlah penduduknya 251.160.124 jiwa. Bahasanya Indonesia, mata uang rupiah, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan lagu nasional Indonesia Raya. Itu lambang negaranya, Garuda Pancasila. Terus Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Karena kita hidupnya di pulau-pulau, makanya kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda. Ya, makanya ini ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda tetapi tetap satu, itu semboyan negara Indonesia. Negara yang kedua yaitu Malaysia. Ibu kotanya di Kuala Lumpur, luas wilayahnya 329.847 km persegi ya, lebih kecil lagi nih daripada Indonesia. Jumlah penduduknya juga lebih sedikit, 29.628.392 jiwa. Bahasanya Melayu. Sebagian juga menggunakan bahasa Inggris ya, orang Malaysia itu, karena Malaysia seperti kita ketahui adalah bekas jajahan Inggris. Mata uangnya ringgit, hari kemerdekaannya 31 Agustus, lagu nasionalnya Negaraku. Itu lambangnya macan ya. Tahun 1400-an wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Nah, sejak saat itu wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641 Belanda mengambil alih, lalu tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824 Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Jepang sempat menduduki Malaka, tetapi Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957 Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Ya. Malaysia ini berarti bekas jajahan Inggris. Kita lanjut, negara yang ketiga yaitu Singapura. Ini negara paling kecil di Asia Tenggara. Luas wilayahnya cuma 697 km persegi. Jumlah penduduknya juga sedikit, sekitar 5 juta orang. Ya, tepatnya 5.460.302 jiwa. Nah, bahasanya itu ada 4 ini. Bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasionalnya Majulah Singapura. Itu lambangnya. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat bendera negara Singapura
menjadi negara paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhir di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Jadi ini negara terkecil di dunia tapi maju ya, termasuk negara maju di dunia. Lanjut, Thailand, ibu kotanya di Bangkok, luas wilayahnya 513.120 km persegi, jumlah penduduknya 67.448.120 jiwa, bahasanya bahasa Thai, mata uangnya baht. Hari kemerdekaan, tidak ada hari kemerdekaan ya, karena di negara Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Ya, lagu nasionalnya Paleng Chap Thai, itu lagu nasionalnya, ini lambang negaranya. Nah, Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri, bendera negara Thailand memiliki arti tanah kebebasan. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Jadi ini negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun ya. Itu negara Thailand. Filipina, ibu kotanya di Manila, luas wilayahnya 300.000 km persegi, jumlah penduduknya 105.720.644 jiwa. Bahasanya Filipino, Tagalog, dan bahasa Inggris. Mata uangnya peso. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasionalnya Lupang Hinirang, yaitu lambangnya. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol pada tahun 1898. Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia III dan serangan dari tentara Perang Dunia II ini ya. Dan serangan dari tentara Jepang, hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944-1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik ya. Brunei Darussalam, ibu kotanya di Bandar Seri Begawan, luas wilayahnya 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 415.717 jiwa. Bahasa resmi Melayu, mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Ini juga termasuk negara kecil ya. Penduduknya juga belum banyak. Masih sekitar 415.717 jiwa. Tapi termasuk negara kaya ini karena negaranya menghasilkan minyak. Ya. Merdekanya juga baru kemarin, masih 35 tahun ya. Kalau dihitung dari sekarang. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara dengan pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Ya. Terus Vietnam, ibu kotanya di Hanoi, luas wilayahnya 331.210 km persegi, jumlah penduduknya 92.477.857 jiwa,
Bahasa resmi Vietnam, mata uang dong, hari kemerdekaan 2 September 1945, lagu nasional Tien Quan Cha. Ya, itu lagu negaranya. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Tiongkok yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Ya. Itu negara Vietnam. Myanmar, ibu kotanya di Rangon atau Yangon, luas wilayahnya 676.578 km persegi, jumlah penduduknya 55.167.330 jiwa. Bahasa resmi Myanmar, mata uang Kyat Myanmar, hari kemerdekaan 4 Januari 1948, dari Inggris, lagu nasional Kaba Magei. Bahasanya bahasa Myanmar ini ya. Ya, ini tahun 1948 Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958 pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Oh Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Kamboja, ibu kotanya di Phnom Penh, luas wilayahnya 181.035 km persegi, jumlah penduduknya 15.205.539, bahasa resminya Khmer. Mata uangnya Riel Kamboja, hari kemerdekaannya 9 November 1953, lagu nasional Nokoraj atau Royal Kingdom. Itu logonya. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai abad ke-13. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang terkenal adalah Candi Angkor dan dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Laos, ibu kotanya di Vientiane. Luas wilayahnya 236.800 km persegi, jumlah penduduknya 6.695.166 jiwa, bahasa resminya Lao, mata uangnya Kip. Laos, hari kemerdekaannya 19 Juli 1949, lagu nasionalnya Peng Hat Lao, lambang negaranya. Nah, nenek moyang penduduk Laos berasal dari Tiongkok Selatan atau Cina ya. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Wangon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, bagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan dan pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Itu untuk yang terakhir ya, Laos. Sampai berjumpa kembali di materi IPS selanjutnya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan kamu bisa memahami. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.